Kok cepat sekali beli tiketnya? Iya mas, tadi dibantuin Mas Radit karena aku malas keluar. Lalu aku meneguk kopi yang sudah disediakan Bi Ija. Waduh, Mas Ferry menepuk jidat seperti ada sesuatu yang mengganggu. Ada apa sih mas? Besok minta Radit antarin kamu ya sayang. Aku harus ke Jabang karena ada pembangunan perumahan baru yang harus dikontrol. Untuk mengantarkan aku saja ke bandara, Mas Ferry meminta bantuan Mas Radit. Padahal yang ia tahu, kami akan berpisah 8 bulan. Tapi ia seperti merasa tak khawatir atau takut berpisah lama. Ya, tak ada cinta untukku darinya. Aku dimanfaatkan. Baiklah mas, yang penting perusahaan maju dan aku mau kamu fokus biar ayah semakin senang. Tentu sayang. Aku ke kamar ayah. Kebetulan semua sedang berkumpul di teras belakang sambil bercanda minum kopi. Sengaja aku menemui ayah diam-diam agar Bu Asi tidak mendengar apa yang ingin kuucapkan dengan ayah. Ini caraku agar perusahaan aman kala aku pergi. 8 bulan. Rasanya ayah tak sanggup pisah darimu nak. Ayah tampak sedih dengan mata berkaca. Ya, aku janji akan menelpon atau video call setiap hari. Sebaiknya kamu tekun saja ke perusahaan dan tak usah membuka restoran Runi. Toh kamu tak kekurangan uang dari perusahaan kita. Ya, aku ingin jujur, tapi ayah harus janji ini rahasia kita berdua. Ayah langsung terpana menatapku. Ada apa Runi? Ada masalah? Tidak, tapi ayah harus janji. Kami terpana dalam keterdiaman sesaat. Entah apa yang dipikirkan ayah. Kenapa? Ibu Asi juga tak boleh tahu. Kan ia ibumu sekarang. Jadi ini masalah Bu Asi. Aku harus cari kata-kata agar ayah tidak menyalahkanku karena merahasiakan sesuatu dengan istri barunya. Iya, aku hanya ingin ini rahasia kita berdua ayah. Ada apa nak? Kenapa kita main rahasia-rahasiaan segala? Aku hanya malu ayah. Malu kenapa? Aku menarik nafas panjang, harus dengan bahasa dan mimik wajah yang membuat ayah mengerti. Karena jika tidak, ayah akan memberitahu Bu Asi. Aku sebenarnya merasa minder ayah. Dengan wajah menunduk, ini adalah ungkapan hatiku yang sebenarnya. Minder kenapa? Ayah mengangkat sedikit daguku, lalu kami beradu pandang. Kak Gina dan Kak Yona berbadan bagus dan cantik. Mereka perawatan, sementara aku. Hei, anak ayah juga cantik dari sini. Ayah menunjuk dadanya. Fisik bukan kecantikan yang kekal, tua juga keriput kok. Aku malu ayah. Setiap jalan dengan mereka, aku dicemooh dengan bentuk tubuhku. Air mata ini luruh. Kenapa anak ayah tak perawatan juga? Berapa yang kamu mau? Nanti ayah transfer atau pegang ATM ayah. Ayah mengeluarkan kartu ATM dari dompet, lalu memberikannya padaku. Ayah, aku memang butuh uang banyak, dan ATM ayah memang sangat aku perlukan. ATM itu aku terima. Terus, kenapa kamu harus pergi juga, nak? Aku akan melakukan perawatan di sana, ayah. Serangkaian perawatan demi terlihat cantik, dan saat aku pulang, aku bisa percaya diri berjalan dengan kedua kakakku. Padahal
Bukan ini alasannya. Jadi kepergianmu sekarang hanya untuk agar lebih cantik seperti melakukan operasi. Ya, Ayah, tolong rahasiakan ini agar aku pulang bisa jadi kejutan. Mata Ayah menyipit seperti menyelidik. Entah apa lagi yang dipikirkan Ayah. Siapa yang menghinamu, Nak? Kalau ia salah satu saudara tirimu, Ayah tak akan segan mengusirnya dari rumah ini. Jadi ini yang dipikirkan Ayah. Tapi ini membuatku lega atau senang mendengarnya. Tidak ada, Ayah. Setelah balik dari sana, aku ingin fokus ke perusahaan. Sebelum aku punya anak, tolong jangan larang aku meneruskan usaha Ayah. Bukankah ada Ferry? Kenapa harus kamu yang repot kerja? Ayah, pernikahan ini belum sebulan. Aku saja yang punya suami tak yakin, kok Ayah malah mempercayakannya. Tak banyak pertanyaan lagi. Aku yakin Ayah mengerti. Ini pembicaraan antara anak dan Ayah. Di Jakarta, aku melakukan serangkaian perawatan, setor lemak dan tanam benang wajah. Kulitku sudah kuning langsat, jadi hanya perlu luluran saja atau minum vitamin C biar lebih kinclong. Itu yang disarankan dokter kecantikan. Mas Radit benar, klinik ini sering dikunjungi artis. Bahkan saat perawatan, aku bertemu artis-artis itu. Ya Tuhan, kenapa aku tak kepikiran perawatan ini dari dulu? Aku harus olahraga teratur selain sedot lemak, yang hanya bisa mengurangi 5 kg saja sekali sedot. Mengurangi asupan kalori harian dan serangkaian aturan lainnya, agar bisa bertambah kurus 9 kg lagi dalam sebulan. Akan kulakukan dengan rutin, karena aku punya ambisi. Setiap hari rutin olahraga dan mengatur pola makan sesuai anjuran dokter. Hanya awalnya saja terasa sulit karena harus menjauhi keripik kentang kesukaanku. 2 bulan berikutnya. Gimana kabarmu, Runi? Kapan pulang? Aku hanya bukti lain tentang perselingkuhan Gina dan Ferry. Jika sudah sampai di sini, akan kuberikan bukti itu. Sebuah pesan masuk dari Mas Radit. Selama 2 bulan ini, aku menghindari video call dengan Mas Ferry. Berbagai alasan ku katakan dan ia juga tak keberatan. Namanya saja tidak cinta. Jadi buat apa ia melihat wajahku? Tapi tidak, setelah aku pulang, besok aku akan kembali ke kota kelahiranku. Tidak mudah menurunkan berat badan dengan waktu 2 bulan saja. Meskipun aku sudah sedot lemak sesudah operasi, harus menahan efek dari itu. Belum lagi harus menahan selera makan karena aku terbiasa memanjakan lidah dengan berbagai masakan. Olahraga rutin meskipun melawan rasa malas. Tapi semua itu termotivasi karena ambisi tujuan hati. Berdiri di depan cermin, kulihat diriku, pipi tirus dan kulit lebih glowing dari biasanya. Pakaian yang kubawa 2 bulan yang lalu sudah tak terpakai karena kebesaran. Semua pakaian yang aku kenakan tak harus berwarna hitam seperti dulu. Dan rambut sebahu yang bergelombang kini sudah lurus. Dan selama di sini aku juga belajar make up wajah. Tentu make up natural tetap pilihanku karena tidak suka warna mencolok. Ponselku berdering. Aku segera beralih ke nakas mengambil ponsel. Ternyata Bi-Ija. Segera ku jawab panggilan ponsel itu. Ya Bi, jawabku menyambut senang karena ada rasa rindu padanya.
"Non Runi, kapan pulang?" tanya Bi Ija. "Ini mau pesan tiket, Bi," jawabku. "Bibi apa kabar? Apakah sehat-sehat aja?" sambungku. "Alhamdulillah sehat, Non. Non Runi, Bibi sudah dapatkan video lain tentang Dan Ferry." Tapi ucapan Bi Ija terputus. "Ada apa, Bi? Bicara aja." Bibi takut Non Runi tambah sakit hati dan... "Bi, aku udah tahu dari video itu. Emang ada yang lebih menyakitkan dari itu. Bibi kirimkan video itu sekarang. Kalau Non Runi pulang, hubungi Radit biar dijemput. Hati-hati dan jangan mudah pergi dengan orang asing. Bi Ija selalu memperlakukan aku seperti anak kecil karena terdengar khawatir. Itu juga sering dikatakan kalau aku berangkat sekolah atau kuliah dulunya. Iya, aku pasti bisa jaga diri, Bi." Tak lama kemudian, setelah mengakhiri pembicaraan, sebuah video masuk dari Bi Ija melalui WA. Segera aku buka video itu karena sangat penasaran. Video apalagi tentang Mas Ferry hingga Bi Ija terdengar khawatir kalau aku sedih menontonnya. "Aku senang sekali kita bisa bebas, sayang. Gak perlu keluar malam nungguin si galon itu tidur buat berduaan sama kamu," ucap Mas Ferry. Terlihat di video itu Kak Gina bersandar di dada Mas Ferry. Aku perhatikan lagi, lokasi mereka ada di kamarku, tepatnya di ranjang. Sebutan galon adalah sebutan mencemooh fisikku. "Tapi kita harus tetap hati-hati, sayang. Aku takut Mas Bobby tahu. Kalau ayah mah gampang. Ia sakit-sakitan dan sering di kamar," jawab Kak Gina. Sesekali Mas Ferry mengecup kepalanya. "Iya, tenang aja. Setelah aku menguasai perusahaan ayah, kita bisa bebas dan aku akan beli rumah buat kita." Perusahaan ayah tujuannya. Percakapan ini sangat memperjelas, menggambarkan sikap mereka berdua sebenarnya. Silahkan mereka berencana, maka aku akan menggagalkannya. Awas kau, Mas. Akan kubuat kau menangis nantinya memohon cintaku. "Iya, tapi kapan? Lama kali aku menunggunya, Mas." Suara Kak Gina sangat manja. "Sabar, sayang. Aku lagi usahakan." Entah kenapa si tua itu tak mau menyerahkan perusahaan padaku. Padahal aku menantunya. Kata ibuku, karena Runi belum punya anak, ayah hanya khawatir jika suatu saat rumah tangga kalian hancur. Ya, bentuk kekhawatiran ayah pada anak. Makanya, setelah Runi kembali, akan kuhamili dia. Sekarang kita puas-puasin aja dulu selagi Runi tak di sini. Coba kalau ia di sini, muak juga lihat wajahnya. Pipi dan perutnya itu bikin geli. Banyak lemaknya ya, Mas. Hahaha. Mereka tertawa mencemooh fisikku. Jadi ini yang sebenarnya ada dalam pikiran lelaki yang kusebut suami. Ia geli melihatku. Mesra sekali mereka hingga direkam Bi Ija saja tidak sadar. Kalau aku perhatikan, Bi Ija merekam melalui celah pintu yang sedikit terbuka karena terlihat di video gambar tertutup yang sedikit tertutup setengah daun pintu. Ini juga seperti rekaman sebelumnya. Segitu beraninya hingga melakukan perbuatan dosa tidak mengunci pintu. Lagian hanya kamarku di lantai 2, sementara kamar yang lain ada di lantai 1. Akan tetapi, loh,
Sepertinya ada orang depan pintu, Mas. Kak Gina menunjuk ke pintu. Lalu mereka langsung bangkit dari ranjang. Hanya rekaman memperlihatkan ruangan lantai 2, tepatnya tangga. Agak samar-samar karena gelap. Bi Ija berlari hingga rekaman tak jelas. Hingga rekaman ini berakhir. Apakah Bi Ija ketahuan? Gumamku lalu langsung mengirim pesan WA ke Bi Ija. Bi, apakah Bibi ketahuan? Pesan WA dariku langsung centang biru 2. Tidak non, hampir saja ketahuan. Ruangan agak gelap. Bibi sembunyi di balik kursi agak lama waktu itu. Balasan pesan WA dari Bi Ija. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa bernafas lega. Dari rekaman video itu terlihat menegangkan. Untung Bi Ija tidak jatuh dari tangga karena berlari. Selama 1 jam 45 menit penerbangan, aku sampai di kota kelahiranku. Menarik satu koper pakaian, aku melangkah ingin menghampiri Mas Radit yang sedang menungguku. Seperti janji, ia menjemputku ke bandara. Saat aku hampir dekat dengan Mas Radit, ia sama sekali tidak menoleh padaku. Seperti tak kenal saja, bahkan ia celingukan seperti mencari sesuatu. Bisa jadi mencari keberadaanku. Mas Radit, aku berdiri beberapa langkah darinya. Ia langsung mengalihkan pandangan padaku. Alisnya bertaut seperti keheranan. Melihatku dari ujung kaki sampai ujung rambut. Apakah Mas Radit tidak mengenaliku? Kenapa ia masih diam tanpa membalas sapaanku? Mas Radit, ku ulangi panggilanku sambil melambaikan tangan padanya. Runi, barulah ia bersuara sambil melempar senyum. Mas kok bengong? Aku udah berdiri tapi dicuekin. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Loh, kok malah mengucap sih Mas? Aku bukan jin loh. Aku melanjutkan langkah mendekatinya. Bukan gitu. Aku gak nyangka kalau ini kamu, Runi. Beda sekali. Mas Radit terpana lagi padaku. Lalu secepatnya ia mengalihkan pandangan seolah tak mau menatapku berlama-lama. Aneh. Sini kopernya. Ia mengambil pegangan koper dariku, lalu menariknya. Aku melangkah di samping Mas Radit. Tak ada sepatah kata pun. Ia malah sibuk mencarikan aku jalan di sela-sela orang. Karena suasana bandara sedang ramai. Mobil ada di sana. Mas Radit menunjuk mobil terparkir yang terlihat dari kami melangkah. Sampai di dekat mobil, koper dimasukkan ke mobil di bangku belakang. Aku sudah duduk di kursi depan, menunggu Mas Radit masuk untuk menyetir. Prak, pintu mobil ditutup. Setelah Mas Radit masuk, ia mulai menyalakan mobil dan kami meninggalkan bandara. Apa informasi yang Mas katakan itu? Aku masih ingat ia akan memberikan informasi tentang perselingkuhan Mas Ferry setelah aku bertemu dengannya. Ini sulit, lawanmu bukan saja Ferry dan Gina, Run, jawab Mas Radit sambil menyetir. Maksudnya Mas? Lalu mobil diparkir di tepi jalan yang agak sepi. Mas Radit mengeluarkan ponselnya dari saku celana, lalu menyentuh layar ponsel seperti mencari sesuatu di sana. Ini, ponsel itu disodorkan padaku. Aku langsung menerimanya, lalu fokus ke layar ponsel. Ini kan Bu Asi. Aku sangat terkejut.
melihat foto di ponsel itu. Ternyata dugaanku benar kala itu. Terbangun dan mendapati Mas Ferry tidak di kamar. Aku ke ruang makan mencari dan ternyata ada Bu Asi duduk sambil minum kopi. Dan yang membuatku curiga malam itu ada jejak merah di leher Bu Asi. Namun kecurigaan ini bubar lantaran setelah kembali ke kamar ada Mas Ferry. Di foto yang ada di ponsel Mas Radit, Mas Ferry duduk merangkul pundak Bu Asi di sebuah restoran. Sepertinya itu restoran yang biasa aku kunjungi bersama Mas Ferry. Sekarang terjawab sudah, firasatku benar. Suamiku selingkuh dengan kakak tiri dan ibu tiriku sekaligus. Tuhan, meskipun aku sudah tahu dari sebelumnya tentang perselingkuhan Mas Ferry dan Kak Gina, namun tetap saja dada ini sesak karena mengingat betapa ayah mencintai Bu Asi. Jangan menangis, Mas Radit menyodorkan tisu. Aku menerimanya dan langsung mengusap air mata. Jangan cengeng dan gegabah, kamu harus kuat. Ayahmu sakit jantung, aku tak mau gara-gara ini ayahmu masuk rumah sakit lagi. Carilah cara dan kendalikan amarah dan kekecewaanmu. Tolong bantu aku sampai tuntas, Mas. Aku mohon, tak ada yang bisa aku percaya selain Mas dan Bi Ija. Suaraku parau karena menangis. Ya, aku sangat cengeng atas nama cinta. Cinta ini berhasil hingga melahirkan amarah dan dendam. Ya, aku tak akan meninggalkanmu kecuali kamu tak memerlukanku lagi. Jangan menangis. Aku akan selalu membutuhkanmu, Mas. Seandainya kamu sudah menemukan kebahagiaanmu, pasti ucapanku terjadi. Kami beradu pandang sesaat. Lalu Mas Radit segera mengalihkan pandangan dengan fokus ke depan, melanjutkan menyetir mobil. Entah kenapa, kata-kata Mas Radit barusan membuatku takut. Takut jika suatu saat ia tak di sampingku. Sekitar 30 menit perjalanan, akhirnya mobil memasuki halaman rumah. Di depan rumah, terlihat sebuah mobil lengkap terparkir. Mobil Mas Ferry, mobil ayah, mobil Kak Gina dan Kak Yona, dan mobil baru. Mobil putih itu mobil siapa, Mas? Tanyaku, menunjuk mobil yang baru kali ini kulihat di rumah. Itu mobil ibu tirimu, Run, jawab Mas Radit. Berarti lengkap. Aku sengaja pulang memilih hari Minggu agar mereka semuanya ada di rumah. Bersambung.